Khalid bin Walid dari kafir menjadi muslim. Karena prestasinya dalam memimpin pasukan di medan perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganugerahkan gelar kepada Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Gunung Uhud tahun ketiga Hijriah, pertempuran antara kaum muslim yang dipimpin Nabi Muhammad dan Quraisy Mekah yang dipimpin Abu Sufyan tidak terelakkan. Meski kalah dalam jumlah, tapi unggul dalam posisi dan strategi, pasukan muslim berhasil membuat kavaleri maupun infanteri Quraisy Mekah kocar-kacir. Mereka kelabakan menghindari hujan anak panah dan sergapan infanteri kaum muslim. Namun, dalam perang tersebut, di kubu Quraisy Mekah terdapat seorang ahli strategi dan pengatur serangan yang mumpuni, Khalid bin Walid. Dengan sigap, Khalid bin Walid mengatur kembali kavalerinya dan berusaha mencari celah kelemahan pasukan muslim. Kesempatan itu datang ketika pasukan pemanah yang berada di bukit pegunungan Uhud melakukan tindakan indisipliner. Mereka mengabaikan perintah Nabi Muhammad, yaitu agar tidak turun dari bukit, walau apapun yang terjadi dengan pasukan di bawahnya. Khalid bin Walid dengan jeli melihat kecerobohan pasukan muslim ini. Dia membawa kavalerinya bergerak mengitari bukit dan menyerang pasukan muslim dari garis belakang. Pasukan muslim yang tadinya unggul, kini menjadi terbalik, tertekan oleh pasukan Quraisy Mekah. Khalid bin Walid berasal dari Bani Makhzum, lahir pada kisaran 17 tahun sebelum Hijriah, masa ketika Mekah masih penuh dengan berbagai jenis berhala. Bani Makhzum adalah termasuk suku Quraisy yang terpandang di Mekah. Ayah Khalid bin Walid, yaitu Walid bin Mughirah al-Makhzumi, merupakan salah satu pemimpin yang sangat dihormati oleh penduduk Mekah. Setiap 2 tahun sekali, Walid bin Mughirah menyediakan kain penutup Ka'bah. Pada musim haji, sebelum Fathu Mekah, Walid bin Mughirah selalu menyediakan makanan dan minuman gratis untuk mereka yang berhaji. Sayangnya, Walid bin Mughirah termasuk orang yang memusuhi ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Beberapa bulan setelah peristiwa hijrah, Walid bin Mughirah meninggal dunia. Bani Makhzum merupakan klan yang dipercaya oleh suku Quraisy untuk mempersiapkan logistik ketika terjadi perang. Kuda-kuda perang terbaik dan berbagai jenis senjata semua dipercayakan kepada Bani Makhzum. Dan Khalid bin Walid pun tumbuh sebagai pemuda yang kuat, cerdas, dan pemberani. Kegemaran pemuda Mekah untuk mengasah kekuatan adalah bergulat, begitupun dengan Khalid remaja. Salah satu musuh gulat Khalid remaja yang cukup tangguh adalah Umar bin Khattab yang masih sepupunya sendiri. Selain gulat, pemuda Khalid juga mengembangkan dirinya dengan berkuda dan memanah. Kemampuan inilah yang kelak akan menjadikannya sebagai panglima perang mumpuni, di samping juga karena kecerdasannya. Setelah menunjukkan kemampuan militernya dalam perang di Uhud, Khalid kembali terlibat dalam pengepungan Madinah atau yang dikenal sebagai Perang Khandaq. Namun, kali ini Khalid tidak lagi sepenuh hati dalam bertempur. Selepas perang Uhud dan Perang Khandaq, sikap permusuhan Khalid bin Walid terhadap Nabi Muhammad melunak. Dia mulai berpikir dan merenung. Apa yang dilihat Khalid dalam 2 perang tersebut mulai meyakinkannya bahwa Muhammad benar-benar utusan Allah. Selain itu, saudaranya Al-Walid bin Walid sudah terlebih dahulu mengikuti Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Al-Walid bin Walid beberapa kali mengirimkan surat kepada Khalid agar menjadi pengikut Muhammad Rasulullah. Dalam suratnya, Al-Walid menulis bahwa Muhammad Rasulullah beberapa kali bertanya tentang Khalid. Khalid yang mengetahui bahwa Rasulullah Muhammad sering bertanya tentang dirinya pun menjadi semakin gamang dengan posisinya sebagai pembela Quraisy Mekah. Dan akhirnya Khalid bin Walid mengambil keputusan penting pergi ke Madinah. Belum jauh menempuh perjalanan, Khalid bertemu dengan Utsman bin Thalhah. Mereka berdua ternyata memiliki tujuan yang sama. Dalam perjalanan, Khalid dan Utsman bin Thalhah bertemu dengan Amr bin As. Setelah terjadi percakapan singkat, baik Khalid dan Utsman maupun Amr bin As memiliki tujuan yang sama. Di tengah malam buta, 3 orang yang sebelumnya memusuhi Nabi Muhammad itu berangkat ke Madinah. Memasuki Madinah, 3 orang dari Mekah bertemu dengan Al-Walid yang memberitahukan bahwa Nabi Muhammad telah menunggu mereka. Tentu saja hal tersebut membuat mereka terkejut bahwa kedatangannya telah diketahui oleh Nabi Muhammad. Kedatangan 3 orang tersebut di Madinah disambut dengan gembira oleh Nabi Muhammad. Mereka bertiga mengucapkan syahadat di depan Nabi Muhammad. Tidak lama setelah bergabungnya Khalid, Nabi Muhammad membawa para sahabatnya untuk melaksanakan ibadah haji di Mekah.
Sesampainya di Hudaybiyah, rombongan Nabi Muhammad bertemu dengan beberapa perwakilan kaum Quraisy. Mereka keberatan dengan kedatangan rombongan dari Madinah meskipun dengan tujuan melaksanakan haji. Pertemuan tersebut berakhir dengan sebuah kesepakatan damai yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaybiyah. Salah satu nota kesepakatan dalam Hudaybiyah adalah kebebasan kaum muslim untuk menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad kemudian mengirimkan utusan ke Syam, Persia, dan Ethiopia. Tragedi mewarnai kunjungan utusan ke Syam. Dalam perjalanan kembali ke Madinah, rombongan Al-Harits bin Umair Al-Azdi, utusan Nabi Muhammad, disergap dan dibunuh atas perintah gubernur Syam. Pembunuhan utusan resmi sebuah negara merupakan pelanggaran berat dalam kode etik diplomasi. Tidak ada pilihan lain, Nabi Muhammad pun mengirimkan ekspedisi militernya ke Syam. 3.000 pasukan muslim dipimpin oleh Zaid bin Harithah bergerak meninggalkan Madinah menuju Syam. Sebuah ekspedisi militer yang bisa dibilang sangat berani. Hanya dengan 3.000 pasukan mendatangi sebuah imperium besar bernama Romawi. Khalid bin Walid turut serta dalam ekspedisi militer tersebut dan akan menjadi awal perjuangannya bersama kaum muslim menundukkan seluruh jazirah Arab dan sekitarnya. Khalid bin Walid, pembuktian dalam Perang Mu'tah. Tahun ke-8 Hijriah di tepian Sungai Jordan pada sebuah tempat yang bernama Mu'tah. 3.000 pasukan muslim yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah berhadapan-hadapan dengan 200.000 pasukan Romawi. Kontak senjata segera terjadi. Dengan semangat tempur yang luar biasa, pasukan muslim bertarung habis-habisan. Kalah dalam jumlah, pasukan muslim terdesak mundur. Tekanan semakin terasa berat dengan gugurnya panglima mereka, Zaid bin Harithah. Pusat komando pasukan muslim dilanjutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dengan semangat tempur yang masih tangguh, pasukan muslim menahan gelombang serangan pasukan Romawi. Tekanan berat sepertinya tidak terhenti mendera pasukan muslim. Ja'far bin Abi Thalib gugur menahan gelombang serangan Romawi. Kepemimpinan pasukan muslim dilanjutkan oleh Abdullah bin Rawaha. Perbedaan jumlah pasukan yang terlalu besar membuat pasukan muslim menghadapi perang yang benar-benar berat. Mereka telah kehilangan 3 panglima setelah Abdullah bin Rawaha turut gugur syahid dalam pertempuran. Kepemimpinan pasukan muslim sekarang berada di tangan Khalid bin Walid. Malam harinya, Khalid bin Walid menukar posisi pasukan di kedua sayap. Hal ini dilakukan agar musuh mengira bahwa pasukan bantuan dari Madinah telah datang. Pertempuran selanjutnya berjalan sebagaimana rencana Khalid bin Walid. Sayap-sayap pasukan Romawi mengira pasukan yang mereka hadapi merupakan bala bantuan yang baru datang dari Madinah. Moral pasukan Romawi menurun seiring kesalahan para perwira mereka dalam menilai situasi pertempuran. Pasukan Romawi memutuskan bergerak mundur. Situasi ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid untuk memundurkan pasukan muslim. Dan pasukan muslim berhasil kembali ke Madinah setelah memukul mundur 200.000 pasukan Romawi. Khalid bin Walid dan pasukan muslim telah membuka mata imperium-imperium besar akan munculnya kekuatan baru dari padang pasir Arabia. Atas keberhasilannya dalam Perang Mu'tah ini, Nabi Muhammad memberikan julukan Pedang Allah yang terhunus untuk Khalid bin Walid. Beberapa bulan kemudian, terjadi peristiwa pelanggaran perjanjian oleh suku Quraisy. Nabi Muhammad mengambil keputusan penting, Mekah harus dikuasai demi melapangkan jalan penyebaran agama Islam. Dengan target menguasai Mekah, Nabi Muhammad membagi pasukannya menjadi 3 dan akan memasuki Mekah dengan 3 jalan yang berbeda. Dalam Fathu Mekah, Khalid bin Walid dipercaya oleh Nabi Muhammad memimpin pasukan muslim yang datang dari arah pegunungan. Rombongan pasukan muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dihadang oleh sekelompok pasukan Quraisy. Dalam pasukan Quraisy tersebut terdapat beberapa tokoh Mekah, antara lain Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amru. Hadangan tersebut tidak banyak berarti bagi pasukan Khalid bin Walid. Pasukan Quraisy yang mencegatnya tidak memberikan perlawanan yang berarti. Gerak pasukannya terus mendekat ke Mekah dan segera bergabung dengan 2 kelompok pasukan muslim lainnya. Gelombang pasukan muslim dari Madinah tidak bisa dihentikan oleh kaum Quraisy. 10.000 pasukan muslim berhasil menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah yang berarti. Pasukan muslim diterima dengan baik oleh para penduduk Mekah karena tidak melakukan perusakan atau pembunuhan sebagaimana pasukan yang menang perang.
Setelah kota Mekah berhasil dibebaskan, Nabi Muhammad memerintahkan Khalid bin Walid dan pasukannya untuk menghancurkan berhala Uzza, salah satu berhala besar kaum Quraisy yang terletak di Nakhlah. Tanpa ragu-ragu, Khalid bin Walid menghancurkan Uzza yang telah lama menjadi sesembahan kaum Quraisy. Simbol sesembahan kaum jahiliyah itu pun hancur tak berbentuk. 15 hari setelah Mekah dibebaskan, terjadi perlawanan yang dilakukan oleh suku-suku Badui di sekitar pegunungan Hunain. Nabi Muhammad memimpin langsung pasukan muslim untuk mengatasi perlawanan suku-suku Badui dari Hunain. Khalid bin Walid menjadi bagian dalam pasukan yang berangkat ke Hunain. Setelah Fathu Mekah, Khalid bin Walid akan mendapatkan kepercayaan lebih besar dari Nabi Muhammad. Khalid bin Walid, Panglima Perang Pasukan Muslim. Tahun ke-9 Hijriah, Nabi Muhammad melakukan ekspedisi militer ke perbatasan Syam, sebuah daerah provinsi Romawi. Kali ini, Nabi Muhammad memimpin langsung ekspedisi militer ke bagian utara Jazirah Arab tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang berat sepanjang 700 km, 30.000 pasukan Muslim sampai di daerah Tabuk, perbatasan Syam dengan daerah padang pasir Arab. Ekspedisi militer tersebut dipicu oleh rencana Heraklius, seorang panglima perang Romawi, untuk menaklukkan Madinah sebelum menjadi kekuatan besar. Pasukan Muslim mencoba mencegat pasukan Romawi di tapal batas mereka. Namun, yang mereka temui hanya unit-unit kecil pasukan Romawi yang bersembunyi di dalam benteng. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan Khalid bin Walid beserta pasukannya untuk mengepung sebuah benteng kecil Romawi. Pengepungan tersebut berakhir tanpa perlawanan yang berarti dari pasukan Romawi. Setelah 20 hari berada di Tabuk, pasukan Muslim memutuskan kembali ke Madinah. Ekspedisi militer tersebut berhasil membuat kabilah-kabilah Arab di perbatasan Syam mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad. Pasca ekspedisi di Tabuk, tidak ada lagi aksi-aksi militer lanjutan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jazirah Arab, meskipun belum 100% dikuasai, namun sebagian besar telah berada dalam pengaruh kaum Muslim. Tahun ke-11 Hijriah, umat Islam harus kehilangan pemimpin mereka seiring meninggalnya Nabi Muhammad. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau pada 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad menyelesaikan tugas kenabiannya. Beliau dimakamkan di Madinah, kota yang menjadi pusat pemerintahan dan juga pusat penyebaran agama Islam. Sepeninggal Nabi Muhammad, para sahabat kemudian mengangkat Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai pemimpin baru. Inilah era awal umat Islam ketika mereka tidak lagi dipimpin oleh seorang nabi. Musailamah, orang yang mengaku nabi sejak zaman Nabi Muhammad, menjadi masalah pertama yang dialami kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar segera mengangkat Khalid bin Walid menjadi panglima tertinggi pasukan Muslim. Membereskan Musailamah dan pengikutnya menjadi tugas pertama Khalid bin Walid pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Khalid bin Walid menggerakkan pasukannya menuju Yamamah, sebuah kota di tengah Jazirah Arab. Dari Yamamah inilah Musailamah dan sukunya, Bani Hanifah, menyatakan perang kepada Abu Bakar Asy-Syiddiq. Perang terhadap Musailamah ini merupakan bagian dari serangkaian aksi militer di era Abu Bakar yang dikenal sebagai Perang Riddah, artinya perang melawan kemurtadan. Musailamah yang menyatakan dirinya sebagai pengganti Nabi Muhammad harus menghadapi serbuan panglima perang Muslim terbesar dalam sejarah, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menerapkan strategi dengan membunuh para pemimpin musuh untuk menjatuhkan moral pasukan mereka. Setelah sebagian besar para pemimpin musuh tewas, giliran Musailamah yang berhadapan-hadapan dengan Khalid bin Walid. Musailamah berhasil melarikan diri dari pertempuran dan menarik pasukannya bertahan di dalam benteng. Benteng Musailamah tidak mampu bertahan lama. Pasukan Muslim segera merangsek masuk ke dalam benteng. Hingga kemudian, Musailamah harus berduel dengan Al-Wahsy, bekas budak yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud. Kematian Musailamah di tangan Al-Wahsy mengakhiri pemberontakan di Yamamah. Serangkaian aksi militer yang dikenal sebagai Perang Riddah berhasil membuat Jazirah Arab kembali stabil di bawah bendera Islam. Stabilitas Jazirah Arab inilah yang membuat Khalifah Abu Bakar mulai melihat imperium besar di sekitar Arab, yaitu Romawi dan Persia. Abu Bakar menilai sudah saatnya menyebarkan Islam di luar Jazirah Arab. Khalifah Abu Bakar kemudian memerintahkan Khalid bin Walid mengemban dakwah dan memimpin pasukan ke Jazirah Persia di sebuah dataran yang bernama Mesopotamia, sebuah provinsi di bawah Kekaisaran Sasanid.
membawa 17.000 pasukan, Khalid bin Walid memasuki dataran Mesopotamia dan mendekati sungai legendaris Eufrat. Pertempuran pecah di Mesopotamia di tepian sungai Eufrat. Perang ini dikenal sebagai Perang Al-Madhor. Para ahli sejarah barat menyebutnya Battle of River. Pasukan koalisi Persia Arab yang unggul mutlak dalam jumlah harus menderita kekalahan yang sangat telak. Kekalahan ini melenggangkan jalan Khalid bin Walid dan pasukannya masuk ke kekuasaan Sasanid. Kekalahan di tepian sungai Eufrat membuat Sasanid meningkatkan konsentrasi pasukan di Walaja untuk menghadang gerak maju pasukan Muslim. Di tempat inilah pertempuran lanjutan antara pasukan Muslim melawan koalisi Sasanid Arab kembali terjadi. Kalah dalam jumlah, namun Khalid bin Walid unggul dalam strategi. Dengan strategi menyerang dari kedua sisi musuh, Khalid bin Walid berhasil membuat pasukan Sasanid terkepung dan menderita kekalahan yang telak. Para prajurit Sasanid Arab yang selamat dari Walaja melarikan diri dan bergabung dengan pasukan di Ulais. Khalid bin Walid tidak memberi angin, pasukannya terus mendesak semakin jauh ke dalam kekuasaan Sasanid. Ulais akan menjadi tempat penentuan bagi kedua belah pihak. Jika Sasanid kalah, maka akan merapuhkan imperium besar mereka. Jika pasukan Muslim kalah, maka sia-sia seluruh kampanye militer di tanah Persia. Perang penentuan ini menjadi hidup mati bagi pasukan di kedua belah pihak. Ulais menjadi saksi 70.000 pasukan Sasanid menghadapi 19.000 pasukan Muslim. Perang ini menimbulkan kekalahan total bagi Sasanid. Hampir 70.000 pasukan mereka tewas dan sebagian kecil tertawan. Keberhasilan Khalid bin Walid dan pasukannya merebut provinsi milik Kekaisaran Sasanid ini telah mengubah peta kekuatan di Timur Tengah. Pengaruh Muslim telah melintasi batas Jazirah Arab dan sekarang mereka mengarahkan kekuatannya menuju Syam, sebuah provinsi di bawah kekuasaan Romawi Timur yang dikenal sebagai Bizantium. Kali ini, pasukan Romawi akan menghadapi pasukan Muslim yang telah berhasil merebut salah satu provinsi Sasanid. Khalid bin Walid dari Persia ke Romawi. Setelah serangkaian dakwah dan kampanye militer yang sukses di Persia, Khalid bin Walid mendapatkan tugas baru dari Khalifah Abu Bakar. Syria, atau yang dalam istilah Arab dikenal sebagai Syam, sebuah provinsi Kekaisaran Romawi Timur, adalah target baru dari dakwah Islam di luar Jazirah Arab. Beberapa tahun sebelumnya, ketika pengaruh agama Islam belum begitu besar di Jazirah Arab, kontak senjata pertama pasukan Muslim melawan Romawi terjadi di Mu'tah. Setelah Fathu Mekah, pasukan Muslim dengan dipimpin langsung Nabi Muhammad kembali melakukan ekspedisi militer ke wilayah Syria, tepatnya di Tabuk. Ekspedisi tersebut berakhir tanpa ada pertempuran yang berarti. Dan kali ini, Khalid bin Walid yang terlibat dalam ekspedisi di Mu'tah dan Tabuk kembali ke Syria dengan membawa sekitar 40.000 pasukan. Romawi Timur, atau yang dikenal sebagai Bizantium, memiliki kekuasaan yang membentang hampir di seluruh dataran Mediterania. Syria merupakan provinsi Bizantium yang berbatasan dengan Persia sekaligus Jazirah Arab. Romawi yang sudah melihat pergerakan pasukan Muslim segera bersiap. Seluruh kekuatan yang ada dipersiapkan untuk pertempuran besar. Sebuah pertempuran yang akan menentukan peta kekuatan politik dan militer di Timur Tengah. Heraklius, Kaisar Romawi Timur, benar-benar memastikan pasukannya dalam kondisi terbaik untuk menghadapi semangat tempur pasukan Muslim. Perang di Mu'tah memberikan pengalaman bagi Heraklius bagaimana kemampuan tempur pasukan Muslim yang kalah dalam jumlah namun unggul dalam kualitas dan semangat. Bukan hanya kualitas pasukan Muslim yang mencemaskan Heraklius, namun juga panglima pasukan Muslim, yaitu Khalid bin Walid. Sementara itu, Khalid bin Walid bersama pasukannya telah tiba di Lembah Yarmouk. Pasukan Romawi pun mendekati Lembah Yarmouk. Theodore Tritius ditunjuk oleh Heraklius sebagai panglima perang pasukan Romawi. Meskipun unggul dalam jumlah secara mutlak, namun ketegangan tetap membayangi panglima perang Romawi. Pasukan di depannya adalah pasukan yang baru saja berhasil menggusur Sasanid dari Mesopotamia. Namun, perang harus tertunda. Fahan, salah satu perwira Romawi, mengirimkan Gregory dan Jabalah bin Al-Aiham untuk melakukan negosiasi damai dengan Khalid bin Walid. Hasil negosiasi itu tidak cukup baik, hanya menunda perang untuk sebulan lamanya. Khalid bin Walid mengambil kesempatan tersebut untuk mengistirahatkan pasukannya, mengingat perjalanan panjang dalam ekspedisi militer di Mesopotamia.
Sebulan waktu tenggat hasil negosiasi berakhir. Pertempuran legendaris yang akan mengubah jalannya sejarah di daratan Mediterania tinggal menunggu perintah para panglimanya. Inilah perang terbesar yang akan menjadi ujian bagi kecerdasan strategi dan kejelian taktikal militer Khalid bin Walid. Perang diawali dengan penjajakan dari kedua belah pihak melalui serangan dalam skala kecil. Di hari pertama, drama pertumpahan darah di Yarmouk masih belum menunjukkan hasil yang berarti. Di hari kedua, kejutan datang dari Romawi ketika mereka memutuskan menyerang dini hari buta ketika pasukan Muslim sedang bersiap untuk sholat subuh. Kejutan yang akan dilakukan Romawi ternyata dibalas kejutan lainnya dari pasukan Muslim. Khalid bin Walid telah menempatkan pasukan di garis depan untuk mengantisipasi rencana tidak terduga dari Jenderal Romawi. Pasukan yang ditempatkan di garis depan tidak mampu bertahan dan harus mundur karena jumlahnya tidak memadai. Namun, pertempuran kecil dini hari buta tersebut telah membunyikan alarm peringatan bagi pasukan Indo. Khalid bin Walid segera mengkoordinir pasukannya. Ketika matahari belum muncul, pertempuran besar telah berlangsung dengan sengitnya. Sementara di Yarmouk, ketegangan terus meningkat seiring pertempuran yang semakin sengit. Datang berita dari Madinah yang mengabarkan meninggalnya Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kepemimpinan di Madinah dilanjutkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika pertempuran di Yarmouk masih berlangsung dengan sengitnya, datang utusan dari Madinah membawa surat dari Amirul Mukminin untuk Khalid bin Walid. Isi surat tersebut selain mengabarkan wafatnya Khalifah Abu Bakar dan naiknya Umar bin Khattab, sekaligus berisi keputusan dari Amirul Mukminin untuk melepas Khalid dari posisinya sebagai panglima perang. Posisi panglima perang selanjutnya akan diserahkan kepada Abu Ubaidah. Khalid bin Walid hanya mengumumkan tentang meninggalnya Khalifah Abu Bakar dan naiknya Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Khalid masih menunda tentang penggantian dirinya sebagai panglima perang. Dalam situasi genting ini, demi kesatuan pasukan, Khalid memutuskan tetap memegang posisi panglima hingga perang berakhir. Penggantian dirinya sebagai panglima perang tidak membuat moral Khalid bin Walid jatuh. Semangat tempurnya masih sama dan pasukan Muslim akhirnya berhasil mendesak pasukan Romawi. Setelah 6 hari pertempuran, pasukan Romawi mundur dari Yarmouk. Setelah menderita korban jiwa sekitar 100.000 pasukan, mereka mencoba bertahan di ibu kota Damaskus. Mengetahui pasukan Muslim telah sampai di gerbang Damaskus, Heraklius menyadari kejatuhan Syria hanya menghitung hari. Dia tidak punya pilihan lain, akhirnya memutuskan untuk melarikan diri ke Konstantinopel. Jatuhnya Damaskus menandai jatuhnya provinsi Syria. Khalid bin Walid berhasil memimpin pasukannya dari ekspedisi militer di Mesopotamia hingga Syria. Setelah memastikan penguasaan Syria, Khalid bin Walid mengumumkan penggantian dirinya sebagai panglima dan menyerahkan posisi tertinggi pasukan Muslim kepada Abu Ubaidah ibnu Jarrah sebagaimana surat Amirul Mukminin. Khalid pun kemudian menuju ke Madinah menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amirul Mukminin menjelaskan kepada Khalid bin Walid bahwa penggantiannya dari panglima tertinggi adalah demi menyelamatkan akidah umat. Amirul Mukminin khawatir bahwa umat akan berpikir kemenangan demi kemenangan pasukan Muslim lebih karena Khalid bin Walid, bukan karena pertolongan Allah. Khalid bin Walid menerima dengan ikhlas dan mengerti keputusan Amirul Mukminin. Sekembalinya ke Syria, Khalid bin Walid pun bertugas di bawah komando Abu Ubaidah. Khalid bin Walid menerimanya dengan lapang dada. Inilah sikap mujahid sejati yang berjuang lillahi ta'ala. Khalid bersama sahabat-sahabat Rasulullah telah berhasil mencapai perluasan wilayah yang sangat mustahil untuk ukuran suku-suku di pedalaman Jazirah Arab. Suku-suku pedalaman Jazirah Arab yang sebelumnya tidak pernah dihitung dalam sejarah besar itu berhasil menggusur Imperium Sasanid Persia dan Romawi di Syria. Meskipun tanpa jabatan panglima tertinggi, sampai akhir hayatnya, Khalid bin Walid tetap setia di bawah kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sikap yang wajib kita teladani. Syria, 18 Ramadan tahun ke-21 Hijriah, Khalid bin Walid menutup usia. Sang Syaifullah dimakamkan di daerah Homs, Syria, di sebuah negeri yang dibebaskannya dari kekuasaan Romawi Timur.